Halo, welcome back to my YouTube channel Revalino Tobing. Kali ini saya ingin sharing mengenai bagaimana ketika kita memperkenalkan diri kita kepada wisatawan kita, especially ketika kita berkenalan dengan tamu-tamu orang asing. Sedikit informasi untuk membuat orang mudah mengingat nama kita atau mengingat kita sebagai guide-nya. Ya, first impression ya harus diberikan kepada mereka. You can say something unique about yourself sehingga mereka akan ingat kita. Mereka akan Revalino umpama, karena memang nama saya Revalino. Ketika nama kita panjang, Revalino Tobing, dan teman-teman punya nama panggilan umpama kayak saya panggilannya Lino, dan bisa dibilang dengan and you can call me Lino. Tetapi umpama lebih suka dipanggil dengan nama inisial ataupun alias, bisa menggunakan kata but. Umpama contoh, my name is Revalino Tobing and you can call me Lino. Atau my name is Revalino Tobing but you can call me RT because of R and T. Oke. And then kemudian kalau dibilang bagaimana to tell something unique about yourself. Ya. Saya selalu sampaikan, kebetulan nama saya tanya-tanya dengan orang tua saya kenapa nama saya Revalino. Dan saya bilang kepada tamu saya, my name is Revalino. If you remember about Revalino, he was one of the best soccer player during the 1970s. Then Indonesian here, we are crazy with soccer. So my dad said my son should be Revalino. Now my name is Revalino, even though I cannot play soccer so good. Ya, ini hanya sekedar membuat mereka ingat. Oh yes, so they will flashback about the soccer player from Brazil with the name of Revalino. Ya, and then kemudian kalau dalam bahasa Indonesia, kebetulan wisatawannya adalah orang Indonesia, bisa juga cerita. Kalau saya selalu bilang, Bapak Ibu selamat datang di Jakarta. Perkenalkan, nama saya Revalino. Boleh dipanggil Lino, atau biasanya saya dipanggil dengan topnya pria masa kini. Itu biasanya akan membuat mereka senyum dan mereka ingat, wah, topnya pria masa kini. Ya, orangnya masa gitu. So, ada sedikit bercanda, ya, but at least it will make that they will remember about your name. Kita harus sebutkan nama kita dengan jelas. Karena jangan sampai nanti turnya ada beberapa hari kita dipanggil atau dia tidak ingat dengan nama kita. Terutama at the end of the trip, ketika mereka mau tulis questionnaire, they want to give complimentary of you to your boss, to your office, to your company. Ya, kalau dia nggak ingat nama kamu kan repot. Siapa ya guide saya kemarin? Jadi jangan sampai seperti itu. Ya, and then kemudian ketika kita bersama-sama dengan kru, please don't forget to let them know also the name of our crew because of they are part of our team. Ya, bisa dengan nama our driver, atau itu driver boleh. Kalau saya kadang-kadang, well, ladies and gentlemen, the man behind the steering wheels, boleh. Atau well, ladies and gentlemen, our pilot, boleh juga. And then also we have an assistant or co-driver, or bisa juga saya bilang our steward, boleh. Kalau dalam bahasa Inggris, kebetulan nama kita orang Indonesia banyak yang kurang familiar untuk mereka sebutkan.
So, jangan perkenalkan kru kita, jangan panggil atau sebut mereka dengan Mister. Tetapi you have to let them know, harus disebutkan dengan kata Pak. Kenapa dengan kata Pak? Karena ketika mereka nanti lupa sebut nama, dengan kata Pak saja itu sudah polite, sudah sopan, dan itu orang akan nengok. Paham ya maksud saya ya? Jadi nggak perlu dengan kata Mister, but our driver name is Pak bla 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 bla, siapa namanya, silakan disebutkan. Begitu juga dengan kernetnya, dengan co-drivernya, silakan disampaikan dengan kata-kata Pak. Ya, and then bisa disampaikan tujuan kita kemana sebelum kita mulai bercerita mengenai objek wisata kah, ataupun juga mengenai apa yang akan kita lihat kiri kanan, passing sight dan lain-lain. Nanti saya akan buatkan video berikutnya mengenai bagaimana membuat passing sight. Tetapi sekarang untuk perkenalan, setelah memperkenalkan our team, kasih tahu dulu acara perjalanan kita seperti apa. Setelah kita sampaikan acara perjalanan secara garis besar ya, nggak usah detail itinerary disebutkan, enggak. Cukup ceritakan saja acara perjalanannya seperti apa, kita kemana saja, plus apa yang termasuk dan tidak termasuk. Supaya mereka paham bahwa yang mereka beli, ya, paket tour yang mereka beli itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kalau memang ada kekurangan sehingga itu harus diselesaikan secepatnya. Artinya harus dicari solusinya. Tapi kalau memang kita mau turnya hanya sehari saja, pada hari itu saja, ya bisa sekalian ceritakan passing sight dan lain-lain. Ya, tamu harus jelas apa yang termasuk dan tidak termasuk, supaya jangan ada dusta di antara kita. Karena apa yang mereka beli itu yang harus mereka dapatkan. Ingat, saya selalu sampaikan yang namanya itinerary itu sama juga dengan kontrak. Mereka sudah beli itu, ya itu yang harus mereka dapatkan dalam acara perjalanan mereka. Ya, jadi silakan bahwa ketika mereka baru berkenalan dengan kita langsung sampaikan seperti yang saya katakan tadi. Nanti sebentar saya akan berikan contohnya. Berikutnya yang harus disampaikan juga, ya, ketika kita perkenalan di bus, jangan lupa sampaikan mengenai jam, waktu, ya, karena durasi tur kita harus jelas, berapa lama perjalanan kita, ya, tadi apa yang termasuk dan tidak termasuk. Jadi mereka ada gambaran, karena kalau orang asing itu mereka sudah ada plotting time-nya, mereka sudah pastikan waktu di setiap acara mereka hari-hari. Harus dikasih tahu berapa lama perjalanan kita, jam berapa kita akan selesai, apa yang termasuk dan tidak termasuk, semuanya harus di set up. Harus di-prepare dan harus dipersiapkan seperti saya katakan. Ya, jadi berapa lama waktu kita, mereka jelas. Oke, so itu mengenai apa yang harus dikatakan ketika kita melakukan greetings atau perkenalan. Sekarang saya kasih contoh dalam bahasa Inggris dulu. Ini contoh. Nggak harus seperti ini, tetapi ingat kita harus fleksibel dalam bercerita. Oh ya, di awal jangan lupa untuk menyebutkan nama perusahaan kita bekerja atau perusahaan yang memberikan kita tugas. Ketika menjemput mereka itu juga harus disebutkan nama perusahaannya, harus, ya. And then kemudian selain daripada nama perusahaannya kamu sebutkan, baru nama kamu dan bus krunya tadi. Clear ya? Oke. So, ladies and gentlemen, hello, nice to meet all of you. Welcome to our lovely country Indonesia.
My name is Revalino Tobing, and you can call me Lino. I'm gonna be as your guide for the next 4 days. I will introduce you also about our team. Yeah, but first of all, on behalf of our company, ya, ABC Tour and Travel untuk contohnya, ya, ABC Tour and Travel would like to say welcome to Indonesia and Jakarta as the first arrival or destination, and then we will let you know about our itinerary next. Here with me, also accompanied by my team, our crew, the man behind the steering wheel on your right side. His name is Pak Rere. Gonna be with us also during the trip, yeah. And then on your left side is our co-driver or our steward. He will do and help the driver and clean up the bus and do everything for during our trip. His name is Pak Lili. In Indonesia, to call the man to respect and to appreciate, we can use Pak. Pak means Mister, but that one is simple. Just in case of you forgot to call their name, then you can call them by Pak. Ladies and gentlemen, I'm telling you about our itinerary today and for the rest of the group, the rest of the tour. Bla bla bla, turnya semua sudah kita sebutkan. Now I'm telling you about what is included in our tour. That we include for the meals, only lunch, no dinner, and then also include hotels, of course. Breakfast gonna be at the hotel, and then about the itinerary as you have on your program, and then also the destination object. Yeah, we will visit some museums and temples, of course. But this trip exclude with the laundry or your private call, and then also the tipping. Some restaurant they charge us already including tipping, but for a good service should be reward. So if you don't mind and if you like about their service, you can add tipping approximately about 10% from the total price or total amount on a check that you can tip them. At the hotel also, if you like to tip them, you can put the money about 10,000 or 20,000 rupiah, which is approximately about 1 euro or 2 euro, that you can put the money under your pillow, not on the desk. Because of here in Indonesia, if you put the money on the desk, it means your money, that you still want to keep it or you want to take it. But if you put the money under the pillow, they know that the money is for tipping. It is all up to you. It is only to appreciate. And then that's about the program. So we will start our tour. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kita mau memulai perjalanan, jangan lupa apa yang termasuk dan tidak termasuk kita sampaikan. Mengenai uang tip, kalau dibilang itu zaman dulu ya, kalau tipping nggak disampaikan karena alasannya adalah seperti hal yang tabu. Akan tetapi orang asing itu mereka sebenarnya terbiasa dengan uang tip, sehingga mereka kalau nggak dikasih tahu, mereka nggak tahu apakah itu boleh dikasih, apa enggak,
apakah itu sopan ataukah enggak. Angkanya tadi saya bilang about 10% from the total amount itu juga bisa diinformasikan sehingga mereka tahu berapa kira-kira mereka mau ngasih uang tip kepada waiter atau waitress or even to us at the end of the trip. Ya, jadi saya sampaikan tadi mengenai perkenalan ya untuk orang asing ketika mereka baru datang. Bagaimana dengan ketika perkenalan wisatawannya dari domestik atau orang Indonesia? Ya, sebagai contoh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di ibu kota kita tercinta, Jakarta. Perkenalkan, atas nama ABC Tour and Travel, nama saya Revalino, biasa dipanggil Lino. Biasanya dipanggil Lino topnya pria masa kini. Saya yang akan menjadi guide atau pramusata Bapak Ibu selama kunjungan di Jakarta selama 4 hari 3 malam. Ya, tentu saja saya atas nama ABC Tour and Travel, dan di sini saya juga ada tim saya yang di sebelah kanan Bapak Ibu, tentunya ada Pak Rere dan kernetnya Pak Lili tadi yang saya sampaikan namanya dengan orang asing tadi. Ya, and then teman-teman, ketika kita memperkenalkan kepada orang Indonesia tadi juga sama, harus jelas. Kadang-kadang orang Indonesia itu mereka nggak perhatikan apa yang mereka beli. Itinerary sudah bayar, mereka nggak perhatikan secara detail. Harus jelas. Karena supaya paham, jangan ada dusta tadi saya bilang antara apa yang termasuk dan tidak termasuk. Sehingga semuanya clear. Kita harapkan ketika tur berakhir mereka senang dan puas karena semuanya dilakukan seperti itinerary, seperti acara perjalanan ataupun seperti yang mereka beli. Oke, so itu sharing saya kali ini buat teman-teman mengenai perkenalan. Nanti berikutnya akan saya sharing lagi mengenai bagaimana kita ending, penutupan, maupun juga bagaimana kalau kita ketika kita tiba di restoran nanti. Oke, sampai ketemu lagi. Salam pariwisata.